Dari dulu saya punya prinsip. Hari-hari terakhir mungkin banyak orang bunuh diri. Ingat Malang pernah punya kasus bunuh diri terngeri di Indonesia. Mama dengan membunuh 4 anaknya itu ngeri sekali. Dari dulu Roh Kudus ngajar saya. Kalau sampai ada orang bunuh diri, maka yang sangat bersalah pertama kali adalah gereja di dekat orang itu tinggal. Ada yang tersinggung itu saya ngomong itu. Kenapa saya katakan yang paling bersalah adalah gereja di dekat di mana orang itu tinggal? Tahu jawabannya? Seharusnya orang itu nggak perlu mati kalau ketemu gereja, karena dia tahu ada jawaban di situ. Betul tidak? Bukankah kita dihadirkan ke dunia untuk menjadi jawaban dengan semua permasalahan hidup ini? Harusnya kita memberi jawaban sehingga mereka nggak perlu bunuh diri. Maka itu apa yang kita harus buat? Karena kalau mau disimpulkan ini, apa sih kira-kira musuh utama dari seluruh firman yang harusnya terjadi tapi nggak terjadi? Jangan ngomong setan lagi, awas. Tahun 70-an akhir, saudara, Roh Kudus memberi saya prinsip sejak saya diberi ngerti itu. Karena gereja seringkali ada orang sakit, ini setan. Ada kejantungan kacau, ini setan. Aduh setan. Enggak, ternyata tidak. Roh Kudus ngajar saya dari akhir 70-an yang lalu. Ngapain sih Daniel kamu tuh sibuk nyalain setan terus? Mereka itu dari dulu sudah salah, nggak usah disalahkan, tetap salah. Katakan amin. Ya sudah, ngapain sibuk nyalakan setan? Ternyata kegagalan semua pekerjaan Tuhan. Firman nggak jadi. Satu, catat. Kalau mau cari setannya ya, namanya medit. Catatan nih korek. Medit, pelit itu setan paling besar dalam gereja Tuhan. Katakan amin, gak usah ragu-ragu. Yang pelit biar dengar kupingi bolong hari ini dalam nama Yesus. Serius. Orang pelit itu musuh Tuhan. Saya mau tunjukkan hari ini. Orang pelit itu masuk neraka walaupun Kristen tidak berzina, tidak membunuh. Biar kaget hari ini. Mari kita buka Matius 25. Yang masih tetap medit jangan baca, daripada stroke baca ini nanti. Serius saya ngomong, jangan baca yang pelit. Ngupil aja di luar sana, langsung dengarkan ini. Maaf saya berkata, saya itu kasar kalau ngomong, saudara. Kalau saya tahu kebenaran, saya akan sampaikan kebenaran. Pelit adalah musuh utama Injil yang menyebabkan kasih Yesus tidak sampai kepada banyak orang. Matius 25 ada kisah. Mulai ayat 30 berapa itu yang ada kata penghakiman terakhir. Ayat berapa? 31. Nah, siapa yang dihakimi? Gak usah bawa keluar, gak apa-apa, bayinya di luar panas. Duduk aja di dalam, jangan dibawa keluar. Kami gak terganggu. Di luar malah panas. Ya wajar, anak kecil nangis itu wajar supaya kuat jantungnya. Jangan suruh diem, biarin saja. Oke, kita lihat. Saudara masih ingat siapa yang dihakimi? Loh, masa lupa? Ini pengadilan untuk siapa? Aduh susah benar. Pengadilan untuk gereja, orang Kristen. Karena kambing dan domba yang dihakimi. Betul, Kristen atau bukan? Kristen. Nah otomatis para kambing dan domba bertanya serentak. Kapan kami melihat Tuhan lapar, lalu kami gak beri makan? Melihat Tuhan telanjang, gak beri pakaian? Melihat Tuhan sakit, kami gak jenguk? Melihat Tuhan di penjara, kami gak melawat? Melihat Tuhan haus, kami gak memberi minum? Melihat Tuhan jadi orang asing, lalu kami gak menerima? Kapan? Semua kita tahu jawabannya bukan? Di ayat 40 berkata, segala sesuatu yang kau kerjakan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina itu yang telah kau kerjakan untuk aku. Ayat 40. Mari saya keluarkan kata ini. Berapa jumlah salah seorang itu? Cepat jawaban. Salah seorang itu berapa?
Sitok wangele jawabe. Satu. Yesus nggak minta banyak, saudara. Segala sesuatu yang telah kau kerjakan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina. Kalimat kedua saya keluarkan, yang paling hina. Benar baik-baik. Menurut saudara, saudara Yesus yang paling hina itu adanya di dalam gereja atau di luar gereja? Pasti di luar. Di dalam sudah nggak terhina, kita mulia karena ditebus oleh darah Yesus dan jadi anak-anak pencipta alam semesta. Berarti gereja harus pelayanan keluar atau ke dalam. Tapi kenapa masih goblok semua? Jawabnya ngerti. Lihat, kenapa kita masih bodoh? Karena kita tahu jawabannya. Melayani itu bukan dalam gereja. Melayani itu di luar gereja. Karena adanya saudara Yesus yang paling ini itu di luar gereja. Nah, bayangkan. Kalau cuma salah seorang saja, enggak mbok urus. Alasannya sibuk. Padahal medit. Bukan sibuk. Satu orang saja kita enggak mau ngurus. Oh tapi Pak, saya pernah ngurus. Ternyata saya dimanfaatkan, saya ditipu. Nah, ada yang mesam-mesem itu. Saya mau jawab saudara. Kalau kita ditipu oleh orang itu, ngaku ya, jangan tersinggung dan jangan sombong. Jujur. Angkat tangan di antara kita sekarang yang seumur hidup jadi Kristen nggak pernah nipu Tuhan. Wani angkat tangan kon? Jawab coba, berani angkat tangan? Ayo jujur, apa selama kita hidup kita nggak pernah nipu Tuhan? Ngomong sekarang. Mengapa kalau ada orang nipu kita marah? Kita sering nipu Tuhan dalam hidup. Berapa kali kita memanfaatkan Tuhan? Jangan tersinggung. Jadi jangan alasan. Kalau orang kita tolong pernah nipu, puji Tuhan. Imbas sekarang satu sama. Harus ngomong begitu. Enggak amin lagi. Betul? Ya sudah. Tolonglah orang lain lagi. Urus salah seorang. Kita akan ngerti nanti saudara, kita akan ngerti. Ayat 44, 45, 46. Nah ini yang medit. Jadi yang kalau saudara masih pelit, jangan baca. Sungguh jangan baca. Risiko ditanggung sendiri. Saya nggak tanggung. Ayat 44. Lalu mereka pun akan menjawab dia. Ini para kambing. Katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Lihat jawab hakim itu. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang apa tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu teruskan tidak melakukannya juga untuk aku. Ayat 46. Dan mereka ini siapa? Yang tidak melakukan untuk berbuat segala sesuatu buat salah seorang saudara Yesus ini. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Itu mana? Jangan bilang lawak warung. Enggak. Itu mana? Cepat jawab. Itu mana? Jangan pura-pura nggak dengar. Itu mana? Siapa yang masuk neraka di ayat ini? Orang Kristen yang pelit. Hampir nggak ada pendeta khotbah begini. Khotbahnya cuma jangan berzina, jangan membunuh. Cuma itu. Pelit hampir nggak pernah dikhotbahkan. Sebab pendetanya dewek pelit. Kalau terima perpuluhan dimakan sendiri semua, nggak dibagi pada yang lain. Maka itu nggak berani khotbah untuk orang pelit. Maaf saudara, hari ini orang Malang tahu orang pelit itu masuk neraka. Walaupun Kristen aktif melayani, nggak berzina, nggak membunuh.
Catat tengi korek. Hari ini kita harus sadar. Tetapi orang benar itu di ayat 40-nya tadi masuk ke dalam hidupnya. Siapa akhir tahun yang lalu hitung-hitungan, dan itu biasa sekali kita mesti hitung. Berapa banyak yang kita terima dari Tuhan selama setahun, dan jujur berapa banyak yang kita pakai sendiri untuk keperluan pribadi dan keluarga, dan berapa banyak yang kita pakai. Pertanyaan terakhir, sisone piro di bank? Hitung semuanya. Berapa dapat, berapa dipakai untuk keperluan pribadi, dipakai apa lagi tadi saya lupa. Ya, bagi orang lain, dan ketika berapa sisa. Harus dihitung. Inilah Kristen yang harus kita tahu melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup. Ini kalau sudah ngomong gini nih berhentinya susah. Padahal harus istirahat ini sekarang. Apalagi yang melihat saudara masih semangat mau dengar begitu. Betul bukan? Dan inilah kebenaran. Katakan amin. Walaupun keras dimarahi, kalau kebenaran enggak pernah menyakiti, kita masih mau lagi ingin tahu. Betul? Ayo kita lakukan apa yang Tuhan. Saya berhenti sampai di sini dulu. Nanti season berikut dilanjutkan. Minta Tuhan untuk kita ditolong bisa tidak pelit. Oh enggak, amin lah. Awas yang pelitnya. Masuk neraka, ingat. Mari kita menghampiri Tuhan.